Waktu SD sebenarnya waktu SD tuh aku punya geng berempat ya. Terus aku tuh bikin kayak apa sih namanya, yel-yel ya? Apa sih? Jingle. Jingle geng aku namanya Classic Four karena berempat. Terus kayak dia menghasut semua satu angkatan itu buat gak suka sama aku. Jadi aku gak punya teman selama 3 bulan sekolah tuh aku sendirian. Hai K-Lovers, aku bersama Dagi dan sekarang aku mau menjawab pertanyaan serba pertama. Kayaknya setelah keluar SMA, kelas 2 SD, waktu acara 17 Agustusan di komplek. Aku nyanyi lagu Bunda diiringin sama papiku main gitar. Pada saat itu. Penontonnya kayak teman-teman ngaji aku by the way. Terus kayak, kok kamu nyanyi? Terus aku tonton ya gitu. Dari 2018 sudah ada project-project, cuma yang pertama kali project besar itu adalah kolaborasi bersama Firsa Besari. Itu 2020. 2021 penghargaan untuk karya produksi soundtrack terbaik AMI. Ya, AMI Awards waktu itu. Kalau piala pertama, bebas banget musik. Piala pertama waktu itu aku ikut fashion show waktu SMP. Jadi aku tuh guru aku tuh lumayan kreatif. Jadi pada saat itu ada perlombaan untuk recycle baju. Jadi baju tapi pakai bikinnya pakai limbah plastik, entah bungkus kopi, entah apa. Dan itu tuh sampai provinsi, sampai nasional. Nah aku tuh sampai nasional waktu itu. Ya aku bikin sendiri, terus aku catwalk sendiri, ternyata menang gitu. Pada saat itu juara 2 kalau nggak salah. Menulis lagu waktu SD sebenarnya waktu SD tuh aku punya geng berempat ya. Terus aku tuh bikin kayak apa sih namanya, yel-yel ya? Apa sih? Jingle geng aku namanya Classic Four karena berempat. Cantik, lucu, asik, apalah klasik pokoknya gitu. Aku bikin waktu itu yel-yelnya gitu. Geng gue ini populer atau? Populer lumayan. Jadi kayak dari 4 orang itu ada yang pintar, ada yang mengintimidasi, ada yang punya pacar banyak. Nah, gue tuh yang ngikut-ngikut doang gitu. Kayaknya waktu SMA aku udah mulai reguler di kafe gitu kan. Dan aku tuh udah dikasih duit. Maksudnya udah ada penghasilan dari situ. Aku beli semua kebutuhan aku. Bahkan aku bayar sekolah pun aku pakai itu. Oh iya, dari kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA aku udah mulai reguler, terus kayak lumayan tuh, pokoknya aku tuh reguler tuh Sabtu Minggu. Nyanyi di kafe Sabtu Minggu, terus kayak dapat uang nih. Oh, aku bisa jajan ini, aku bisa beli ini itu, bahkan sampai aku bayar sekolah sendiri. Bareng band. Jadi aku ada band juga waktu itu, apa ya namanya? Delova atau apa gitu nama bandnya, aku lupa. Masih SMA, aku dibayarnya pada saat itu mungkin 150.000 ya satu kali itu. Belum, tapi itu suka ada ngasih tips segala macam. Itu kayak di kafe-kafe ngopi gitu deh. Lagu-lagunya lagu pop ya. Iya bener, top 40 biasanya lagunya ya. Aku suka Alicia Keys waktu dulu. Sampai sekarang juga suka, cuman kalau ditanya kayak gitu aku suka Alicia Keys karena pertama kali aku bawain lagu barat di muka umum, aku bawain lagu Alicia Keys yang If I Got You. Dari situ aku suka yang lain, Mabu apa segala macam gitu. Berdoa sih. Ya berdoa sama minta doa sama mami. Ya biasanya gitu. Kayak nge-WhatsApp sih biasanya. Aku mau naik panggung doain ya gitu. Lu gak punya ritual gitu misalkan kayak gitu? Makan kencur gitu. Enggak sih, enggak yang gitu-gitu banget sih. Aku sih standar banget sih. Waktu aku SMP juga, aku ikutan Padus. Terus FLS2N dulu kan lagi, ya kan, FLS2N itu kayak antar sekolah gitulah. Itu nervousnya ada banget karena waktu itu ada penyanyi idola cilik yang jadi pesertanya juga gitu. Jadi aku kayak, kayaknya aku gak akan ini deh, langsung jiper duluan gitu. Siapa? Namanya Salma, tapi sekarang dia nyanyi lagi deh kayaknya. Bukan Salma Salsabil ya, bukan. Jadi Salma ada orang Bandung, papi aku.
Dia karena emang suka nyanyi, terus kayak dari kecil tuh aku kalau misalkan pergi pasti nyanyi di jalan di mana. Aku tuh berhentinya kalau tidur. Kata mami papiku ya, berhentinya kalau tidur. Jadi kayak ya orang tua aku lah yang memang mendukung pertama kali. Kalau sekarang pasangan aku yang baru sih. Jadi karena kita sama-sama suka musik, aku tuh suka lempar ke dia. Menurut kamu gimana? Gitu. Aku suka lempar ke dia. Jadi suka berbagi ini aja sih, berbagi opini aja sih sama pasangan aku. Aku tuh lumayan mendengarkan, tapi kadang kalau menurut aku tidak harus dirubah enggak gitu. Aku lumayan dengerin orang lain. Ya aku dengerin aja. Tapi kalau misalkan advice itu emang oh kayaknya iya sih, aku akan coba untuk adjust ke itu. Tapi kalau misalkan menurut aku nggak perlu, ya udah gitu. Cuma cukup mendengarkan aja. Oh dia putar terus sih setiap hari. Karena dia bilang enak banget, terus easy listening banget. Karena nggak ada nyanyi yang tarik-tarikan yang tinggi segala macam. Jadi kita juga nyaman dengarnya. Terus kayak sing along juga. Dia sih suka. Tapi kalau nggak suka pun dia akan coba kayaknya gini deh. Oh iya ya, apa enggak ya gitu. Kadang suka kayak gitu. Oh, ada sih. Itu gara-gara aku ribut sama temen aku. Aku tuh nggak. Bukan. Tapi itu geng aku. Jadi waktu SD itu segeng. SMP kita misah sekolahnya. SMA satu sekolah lagi. Tapi kita udah nggak segeng. Dia punya geng lain. Aku pun kayak nggak masuk geng manapun. Terus pada saat itu bodohnya aku sih sebenarnya membocorkan kalau dia itu bayar masuk ke sekolah itu, jadi nggak pakai nem pada saat itu. Dia tuh nyogok lah istilahnya. Tuh gratifikasi ada skala astagfirullahaladzim. Hati-hati ya, nggak boleh kayak gitu. Mungkin ya kurang pede apa gimana lah pada saat itu. Terus aku ngasih taunya ke teman sebangkunya, terus teman sebangkunya cross check gitu ke dia dan dia nggak terima. Padahal memang iya kayak gitu. Nah dari situ nggak terima. Terus kayak dia menghasut semua satu angkatan itu buat gak suka sama aku. Jadi aku nggak punya teman selama 3 bulan sekolah tuh aku sendirian. Aku lumayan gak mau sekolah pada saat itu. Aku nggak punya teman, aku bilang gitu. Sampai akhirnya kayak satu waktu guru BK itu manggil karena ada sesuatu yang salah kan dengan ini. Tapi guru BK-nya nggak marahin aku, lebih kemarahin dia. Ya kalau udah emang fakta kata gurunya, ya udah nggak apa-apa kamu terima aja toh emang kayak gitu, nggak usah marah. Kalau emang fakta, kalau bukan fakta benar kamu boleh marah katanya gitu. Jadi itu ya adik-adik, kalau fakta jangan marah pun itu jelek ya udah. Tapi kalau misalkan itu bukan fakta mungkin kalian bisa membela diri lah. Tapi lebih baik kayak udahlah ini aja lah. Itu bodoh aku juga sih untuk ngasih tahu gitu. Karena aku tahu gitu pada saat itu.